Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel SMK Pertiwi Siap with me Miss Evi. Oke guys, sekarang Ibu akan membahas tentang materi baru ya, tentang simple present tense. Pastinya sudah pada tahu kan atau familiar tentang simple present tense atau tenses yang paling dasar ini. Tetapi jangan salah, meskipun simple present tense adalah tenses dasar, tapi masih banyak loh yang kebingungan simple present tense itu digunakan untuk apa sih, atau gimana sih rumusnya. Oke, nah sekarang Ibu mau jelasin ya. Berikut ada contoh terlebih dahulu yang akan Ibu tayangkan. Coba kalian bisa nggak membedakannya? Nah, ini ada contoh tentang simple present tense. Kalimat pertama ada I buy a pen, dan kalimat kedua ada she buys a pen. Apakah ada yang beda dari kalimat kedua ini? Pastinya dong. Nah, kita bisa lihat lebih dekat lagi ya. Di sana untuk kalimat kedua ada s setelah kata kerja buy. Jadi dibacanya itu buy. She buys a pen. Kenapa ada s di belakang buy? Karena untuk penggunaan subjek she, he, it itu kata kerja ditambah s atau is. Sedangkan untuk subjek I, you, we, they itu kata kerja murni atau verb. Nah, berikut formula atau rumusnya. Kalian juga harus tahu nih, ada berapa subjek yang harus kita ketahui. Di dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya, yaitu I yang berarti saya, you yang berarti kamu, we yang berarti kita, they yang berarti mereka, she yang berarti dia perempuan, he yang berarti dia laki-laki, dan it yang berarti dia. Maksudnya itu dianya itu digunakan untuk benda ya di sini. Nah, di sana ada I, you, we, they plus verb plus object, atau subjek ditambah kata kerja ditambah objek. Nah, itu rumus untuk I, you, we, they ya. Tetapi untuk rumus she, he, it, dia ditambah verb ditambah s atau is ditambah objek, yang berarti subjek dari she, he, it ini ditambah kata kerja pertama ya, lalu ditambahkan s atau is dan ditambah objek. Contohnya seperti buys dan go, yaitu menjadi goes. Kita lihat lagi nih ya, lebih rinci. Ada penggunaan s atau is itu berbagai ya. Oke, kita lihat lagi. Dari contoh yang tadi ditayangkan, I buy a pen. Subjeknya itu adalah I. Verbnya itu adalah buy dan objeknya itu adalah pen ya. Dan untuk kalimat kedua, she sebagai subjek, buy sebagai verb plus s, dan pen sebagai objek. Nah, berikut untuk penggunaan is itu kata kerja yang berakhiran ss, ch, sh, x, dan o ya. Yaitu seperti contoh he goes to school. Karena go yang kata kerja berakhiran o berarti dia ditambah is ya. Nanti jadinya goes. He goes to school. Nah, untuk kata kerja yang diakhiri s atau is itu hanya berlaku di subjek she, he, it saja ya. Nah, ini ada contoh kalimat negatif simple present tense. I don't buy a pen. She doesn't buy a pen. Kira-kira ada yang beda nggak dari kalimat ini? Pasti ada dong. Nah, kita lihat lebih rinci lagi ya. I
don't buy a pen itu adalah kalimat negatif dari simple present yang subjeknya itu menggunakan I. Ya. Nah, sedangkan yang kedua, she doesn't buy a pen, dia menggunakan kalimat negatif simple present tense yang subjeknya itu adalah she. Ya. Untuk kalimat she, he, or it, dia menggunakan doesn't atau does plus not. Nah, di sini kata buy atau kata kerja pertama tidak di hari S, yaitu tetap kembali pada kata kerja pertama yaitu buy. S-nya hilang. Karena kenapa? Karena dia negatif. Jadi kembali lagi ke kata kerja pertama, ya, yaitu menggunakan buy. Nah, ini juga untuk kata doesn't berlaku untuk she, he, it. Dan I, you, we, they menggunakan kata do untuk kalimat negatifnya. Nah, tapi kita harus tahu nih, penggunaan kalimat present tense itu untuk apa aja? Yang pertama, untuk menyatakan rutinitas sesuatu hal kegiatan yang dilakukan secara berulang. Dan penanda waktunya itu seperti always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, and then etc. Ya. Dan ini ada contohnya. Yang pertama, I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun pukul 6 setiap hari. Contoh kalimat yang kedua, my father goes to the office every day at 6 o'clock. Bapak saya pergi ke kantor setiap hari pukul 6 pagi. Nah, ini untuk penggunaan kalimat simple present tense yang kedua, yaitu untuk menyatakan fakta kebenaran yang diakui oleh semua orang. Fakta, seperti contohnya fire is hot. Betul kan bahwa api itu panas? Kalimat yang kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Air akan mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, untuk penggunaan kalimat simple present tense ketiga, yaitu digunakan untuk kalimat perintah atau larangan, atau bisa juga disebut dengan imperatif. Contohnya, close the door, open the window, be careful. Nah, untuk kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda seru ya, karena menunjukkan bahwa itu adalah kalimat perintah. Dan yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dengan sekarang, dalam arti yang akan dilakukan saat ini. Contohnya, the party starts soon. The second train arrives this night at 7 o'clock. Nah, berikut ada latihan we goes with my brother. Kira-kira yang mana nih yang salahnya? Coba kalian tes ya kemampuan kalian. Ya, we goes with my brother itu salah karena dia menggunakan subjek we yang semestinya tidak diakhiri is untuk kata kerjanya. Berarti yang betul itu adalah we go with my brother. Ini ada latihan lagi. He doesn't bring the book. Kira-kira yang betul seperti apa? Ya, he doesn't bring the book itu salah ya, karena di akhir verb atau kata kerja tidak diakhiri s. Karena kenapa? Karena dia kembali lagi ke kata kerja pertama ya, karena ini adalah kalimat negatif. Jadi yang betul adalah he doesn't bring the book. Oke, satu lagi. She watched
a movie. Kira-kira yang betul seperti apa? Ya, she watched a movie adalah salah karena hal yang betul itu adalah she watches a movie. Karena kata kerja yang diakhiri CH harus diakhiri IS, bukan S saja, tapi IS. Jadi yang betul adalah she watches a movie. Oke, kesimpulannya adalah simple present tense itu adalah digunakan untuk melakukan aktivitas pada saat ini. Adapun subjeknya I, you, we, they, she, it plus pembuaan plus objek untuk formulanya ya. Thank you for today. I hope you understand what I explain about simple present tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.